Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sudah sampai kepada surat Al-An'am 134, 135 yang ayat-ayatnya telah kita baca bersama tadi. Ada kandungan dari surat 134 itu yang bunyinya innama tu'aduna la'atin, innama tu'adu la'atin wa ma antum bimu'ajizin. Itu ada satu hadis tadi yang berasal dari Abu Hatim, Abu Rawatim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Hatim dan dari anaknya. Jadi tadi Abdullah bin Hatim itu dari ibnu Abi Hatim. Jadi anak dan bapak ini sama-sama ahlul hadis ya. Meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, in kuntum ta'qilun." Wahai Banu Adam, anak keturunan Adam, kalau kalian termasuk orang-orang yang berakal, berpikir, mau menggunakan otaknya untuk berpikir ya. Lalu selanjutnya bunyinya itu fa'iddu anfusakum minal mauta, maka persiapkanlah diri kalian itu ketika menghadapi peristiwa kematian. Mauta jamaknya amwat. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berdalam kekuasaannya, ya, innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya yang dijanjikan Allah apa itu, yaitu tentang peristiwa kematian di alam kubur dan akhirat itu pasti datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian semua itu termasuk orang-orang yang lemah, tidak mampu memikirkan peristiwa itu, tidak mampu memikirkan akibatnya ya. Jadi ayat ini luar biasa. Jadi itu sekali lagi dengan pesan Nabi kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika sebuah usungan jenazah mau dibawa ke alam kubur itu, beliau mengatakan, ya ikhwani kamitsli hadza fasta'iddu, wahai saudara-saudaraku yang seperti ini hendaklah kamu persiapkan. Ada dua pelajaran berharga ketika usungan jenazah dibawa ke alam kubur itu. Jadi taraktukum wa'idhaini natiqan wa samitan natiqu al-Qur'an wa samitu al-maut. Aku tinggalkan dua hal. Kalau dua hal itu yang bisa ngomong, satu yang bisa ngomong yaitu Al-Qur'anul Karim, dan yang tidak bisa ngomong itu al-maut. Maksudnya aku tinggal juru penerang, juru nasihat ya, dua hal. Juru nasihat yang bisa ngomong yaitu Al-Qur'anul Karim, juru nasihat yang tidak bisa ngomong yaitu peristiwa kematian. Ini hadis menarik karena di sini ada kandungan hadis dan tafsirnya juga, dan kandungan Al-Qur'an. Jadi kita belajar tafsir Al-Qur'an sekaligus juga belajar hadis. Ini hadis luar biasa, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa Abu Sa'id itu? Beliau termasuk salah satu dari 7 top skor, 7 perawi hadis dalam kajian ulumul hadis. Jadi istilah mustalahul hadis itu adalah pengantar kepada ilmu hadis. Jadi ini ada dalam kandungan hadis ini ada sanad atau isnad, ada matan, ada mukharrij. Ini istilah yang perlu kita pahami. Matan itu lafal hadis. Lalu sanad atau isnad. Isnad itu jalur hadis dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Seperti itu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mendengar dari Nabi terus ke bawah ya. Kan dari bawah ke atas juga namanya sanad. Kemudian matan itu lafal hadis ya. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk salah satu dari 7 perawi hadis yang sangat dikenal, tersebar di kitab-kitab hadis nama beliau itu. 7 top skor perawi hadis. 1 Abu Hurairah radhiyallahu an yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Yang kedua
Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yang mendapat julukan Hibrul Ummah, ay alimul ummah. Umur 8 tahun tinggal hijrah oleh Nabi ke Madinah. Umur 13 tahun menyusul Nabi ke Madinah dan sering dibonceng oleh Nabi dalam kendaraan beliau, onta beliau yang namanya Al-Qaswa. Kemudian yang ketiga itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berjulukan Khadimur Rasul. Jadi Khadimur Rasul satu-satunya manusia yang paling beruntung di muka bumi ini yang pernah mengabdi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak usia 10 tahun, dan selama 10 tahun pula dia ikut Nabi Muhammad SAW. Pertama kali diajak oleh ibunya namanya Ummu Sulaim Al-Ansari radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ataitu bihi yakhdumuka, ataitu bihi ma'unas." Ya Rasul, aku datang bersama Anas kecil ini dengan harapan ia mengabdi kepada engkau. Akhirnya diterima oleh Rasul sebagai khadimur Rasul, sebagai pembantu Rasulullah SAW. Dan beliau tahu persis amaliah Nabi Muhammad SAW selama 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ada satu pesan Nabi kepada Anas itu, "Ya bunayyah, idza dakhalta ala ahlik fasallim takun barakatan alaik wa ala ahli baitik." Wahai Anas, kalau kamu masuk rumah jangan lupa uluk salam. Sebab salam itu memantul kepada kamu yang uluk salam dan kepada seluruh rumah yang kamu kunjungi. Pahalanya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang keempat itu adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itu termasuk perawi hadis yang luar biasa. Kemudian yang kelima adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab yang bergelar Imamul Abidin. Kemudian keenam adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang berada dalam lingkaran Nabi Muhammad SAW, termasuk min kibaris sahabah, sahabat-sahabat utama ya, langsung bertatap muka, langsung mengambil hadis dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian begini, di antara ini ilmu hadis ya, ada tingkatannya juga, ada derajat orang yang pakar hadis itu. Ada istilah, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis itu ada istilah al-hafiz. Siapa al-hafiz? Al-hafiz itu man hafizah mi'a alf hadisin sanadan matanan wa sanadan. Al-hafiz adalah orang yang hafal 100.000 hadis matan dan sanad. Contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian lagi Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti, termasuk Ibnu Katsir itu bergelar Al-Hafiz. Di bawahnya Al-Hafiz namanya Al-Muhaddits. Siapa Al-Muhaddits? Man hafizah ya asyra alafin haditsin matanan wasan, orang yang hafal 10.000 hadis matan dan sanadnya. Kemudian bawah itu ada namanya al-hujjah, hujjatullah. Al-hujjah itu man hafizah 300 hadisin matanan was, orang yang hafal 300 hadis sanad dan matannya, itu disebut al-hujjah. Nah, ini derajat. Kemudian selain itu ada Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin itu gelar istimewa, yaitu orang man ahata bis sunnah kullaha, orang-orang yang sudah mempraktekkan hadis secara keseluruhan, baik qauli, fi'li dan takrir. Itu siapa itu? Yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini manusia super istimewa yang bergelar Al-Khulafaur Rasyidin. Itu Amirul Mukminin fil hadis. Kenapa? Mereka ini menjadi contoh teladan. Apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi itu 100% bisa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi secara keseluruhan. Jadi berat kalau kita ini hafal berapa hadis ya. Ada zaman sekarang ini orang hafal 40 hadis sudah sangat istimewa. Karena orang yang hafal hadis itu ungkapan cinta Rasul juga, sekaligus ada pesan sang Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati
fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah memberikan cahaya petunjuk kepada orang itu yang menghafal hadis, kemudian dia nadra imran maka sami'a, maka yang mendengar hadis-hadis diucapkan, kemudian hadis yang pernah dengar itu diceritakan kembali kepada orang lain, itu luar biasa. Karena itu kalau kita dengar di forum ini penjelasan Rasul, sabda Rasul, kemudian Anda tangkap di otak, di kepala, kemudian disampaikan kepada keluarga orang lain, Anda dapat pahala yang luar biasa itu. Kemudian begini, tadi ada istilah Gustave Le Bon, sedikit saya komentari. Siapa beliau? Beliau seorang penulis Prancis. Ada kitabnya namanya Hadaratul Arab. Beliau menyebut tentang keunggulan dalam peperangan dalam Islam itu dengan istilah a'adal wa arham, lebih adil, lebih belas kasih. Jadi peperangan dalam Islam itu ada etikanya, Pak. Tidak ada dardor orang bunuh sana bunuh sini, pemerkosaan di sana sini, tidak. Ada etikanya perang di dalam Islam. Seperti apa etikanya itu? Pesan sang Rasul ini. Jadi berangkatlah kamu, intaliku bismillah wa billah wa fillah wa ala millati Rasulillah, wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la imra'atan wa dhammu ghanaimukum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berangkatlah kamu dengan nama Allah, bersama Allah, dalam lindungan Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian bunuh wanita-wanita yang sepuh, jangan kalian bunuh wanita-wanita yang bayi-bayi itu. Ini jangan kalian potong itu pohon-pohonan yang berbuah. Kemudian kumpulkan ghanimah. Berbuatlah kalian setiap kali dalam ekspansi wilayah itu. Kemudian perlu sebuah catatan. Ini kalau kita bandingkan peperangan-peperangan di dunia itu yang dilancarkan oleh kaum imperialis, kolonialis ya, dalam penaklukan wilayah yang disebut dengan kolonis. Jadi Islam itu bukan kolonisasi, Pak, bukan kolonisasi. Kalau kolonisasi itu ada dalam bahasa Perancis eksploitation, lom, penghisapan manusia oleh manusia, sumber daya alam itu yang ditaklukkan itu dikuras habis, rakyatnya dibodohkan. Dalam Islam tidak. Itu istilahnya futuhul buldan, pembukaan ekspansi wilayah. Dan setiap wilayah yang diduduki itu menerima Islam atau menolak. Kalau menerima Islam dikasih kewajiban membayar jizyah, upah tahunan itu. Kalau sudah begitu berada dalam lindungan ini penguasa Islam, mendapat dalam zimmah ya, tidak boleh diganggu hartanya, semuanya dihormati. Ini namanya hak asasi manusia yang sangat tinggi, sangat dimuliakan dalam Islam. Jadi Islam itu sangat menghormati. Sekarang bandingkan peperangan misalnya di waktu itu Richard Lionheart menyerbu Palestina, itu apa yang terjadi? Bayi-bayi dilempar ke pagar-pagar itu, wanita-wanita diperkosa, belum lain lagi kekejaman luar biasa. Islam sangat menghargai, menghormati hak asasi. Makanya arham wa adal, lebih belas kasih. Jadi Islam itu agama yang penuh dengan belas kasih sayang kepada manusia, sekalipun menghadapi musuh-musuh yang jelas-jelas itu diperangi, itu ada perlakuan yang istimewa, luar biasa. Ini akhlak dalam Islam luar biasa, dan itu pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dipraktekkan pada generasi sahabat tabi'in dan seterusnya. Sampai kalau kita praktek peperangan, tadi ada istilah Alexander itu Dzulqarnain. Cuma begini, kami pernah kaji itu, siapa Dzulqarnain yang sebelah Al-Quran itu bukan Alexander the Great ya, yang dikenal dengan penakluk dari Macedonia, bukan. Itu Alexander Dzulqarnain itu adalah raja yang berasal dari Jazirah Arabia Selatan yang menguasai dunia pada waktu itu. Jadi Alexander the Great beda, itu raja yang bengis, kejam, itu segala tindakan dihalalkan. Jadi bukan tokoh Islam. Kalau figur-figur teladan dalam Islam luar biasa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rezeki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, hadana Allah wa iyyakum, ala minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.